Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok D17 akan mempresentasikan proyek untuk UAS kami dengan judul Perbedaan Rata-Rata Akad Pembiayaan BPRS Januari sampai Juni 2022. Nantinya kami akan membahas tentang yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan dan manfaat, dan yang terakhir analisis. Sebelum masuk ke dalam latar belakang, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ika Akbarwati dengan NIM akhir 061, lalu selanjutnya ada Rahmawati Dewi dengan NIM akhir 156, selanjutnya ada Rausyan Fikri dengan NIM akhir 155, dan yang selanjutnya ada saya sendiri dengan NIM akhir 166, dan yang terakhir ada Krisdian Tripurakusa dengan NIM akhir 116. Setelah ini, pemaparan materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi syariah, BPRS adalah salah satu lembaga keuangan Islam juga sedang naik daun. Itu lebih terlihat kekayaan tinggi dana pihak ketiga atau DPK dan pembiayaan BPRS memiliki perjanjian pendanaan 7 yaitu akad mudharabah, musyarakah, murabahah, istihsal, ijaroh, hord, dan multijasa. Komposisi pembiayaan memiliki fungsi masing-masing. Jadi, ini peluang besar. Rata-rata setiap kontrak berbeda. Untuk membuktikan ini, penulis melakukan penelitian menggunakan Tuwowai, ANOVA, dan data bulan Januari hingga Juni 2022. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan di setiap akad pembiayaan pada bulan Januari sampai bulan Juni tahun 2022? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan rata-rata pembiayaan pada ketujuh jenis akad BPRS? Selanjutnya, ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan di setiap akad pembiayaan pada bulan Januari sampai bulan Juni. Yang kedua, mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata pembiayaan pada ketujuh jenis akad BPRS. Selanjutnya adalah sumber data yang digunakan. Data kelompok kami bersumber dari website resmi OJK, yang salah satu isinya adalah data mengenai komposisi pembiayaan BPR Syariah yang terdiri dari akad-akad pembiayaan beserta bulan dan tahun akadnya. Berikut merupakan data komposisi pembiayaan BPR Syariah periode Januari sampai Juni 2022. Ketujuh akad ini merupakan sampel dari penelitian kami, sedangkan bulan Januari sampai Juni merupakan variabelnya. Selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Untuk mengolah dan menganalisis data, kita memerlukan beberapa step atau langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu menyatakan H0 dan hipotesis alternatifnya. Untuk faktor 1, yaitu untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, H0-nya adalah rata-rata setiap akad pembiayaan pada bulan Januari sampai Juni 2022 adalah sama. Mu1 sama dengan Mu2 sama dengan Mu3 sama dengan Mu4 sama dengan Mu5 sama dengan Mu6. H1-nya adalah setidaknya satu nilai rata-rata berbeda. Tolak H0 jika F hasil lebih besar daripada F alpha K-1 N-K. Faktor 2, H0-nya adalah rata-rata pembiayaan pada ketujuh jenis akad BPR Syariah adalah sama. Mu1 sama dengan Mu2 sama dengan Mu3 sama dengan Mu4 sama dengan Mu5 sama dengan Mu6 sama dengan Mu7. H1-nya adalah setidaknya satu nilai rata-rata berbeda. Tolak H0 jika F hasil lebih besar daripada F alpha K-1 N-K. Langkah kedua yaitu menyatakan tingkat signifikansi. Di sini, kelompok kami menggunakan tingkat signifikansi 0,05 untuk menyelesaikan permasalahan. Langkah yang ketiga adalah gunakan uji statistik yang sesuai. Karena kami membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok,
maka menggunakan tabel F. Langkah yang keempat yaitu nyatakan aturan keputusan. Tolak H0 jika F lebih besar dari F alpha, variabel 1, variabel 2. Untuk faktor yang pertama, rumusnya adalah F lebih besar dari F 0,05 K-1 B-1 dikalikan K-1. F 0,05 di sini merupakan F alpha, sedangkan K-1 merupakan variabel 1 dan B-1 dikalikan dengan K-1 merupakan variabel 2. Maka ditemukan hasilnya 5 dan 30. Jika dilihat dari F tabel, maka hasilnya adalah 2,53. Artinya, jika nanti hasil dari faktor 1 lebih dari 2,53, maka H0 ditolak. Dan untuk faktor kedua, rumusnya tetap sama, yaitu F lebih besar dari F 0,05, K-1, B-1, K-1. Ditemukan hasilnya 6 dan 30. Maka jika dilihat dari F tabel, hasilnya adalah 2,42. Artinya, jika nanti F hasil melebihi 2,42, maka H0 ditolak. Karena F tabel sudah ditemukan, maka langkah selanjutnya adalah mencari F hasil. Di sini kami menggunakan ANOVA dua arah tanpa interaksi. Nah, dari tabel ini kita dapat melihat jumlah rata-rata serta varians dari ketujuh akad pembiayaan serta bulan akadnya. Dan untuk F hasilnya sendiri dari ANOVA dua arah ini dapat dilihat bahwa untuk akad yaitu faktor yang pertama F hasilnya adalah 10.998,66736. Dan untuk faktor yang kedua yaitu bulan, F hasilnya adalah 4,158713816. Maka kesimpulannya adalah untuk faktor pertama H0 ditolak karena F hasil melebihi 2,53. Artinya, rata-rata setiap akad pembiayaan pada bulan Januari sampai Juni 2022 berbeda atau tidak sama. Dan untuk faktor kedua, H0 juga ditolak karena F hasil melebihi 2,42. Yang mana artinya adalah rata-rata pembiayaan pada ketujuh jenis akad BPR syariah berbeda atau tidak sama. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.